Hari ini kita mau belajar lagi dari firman Tuhan. Di handout saudara itu ada tema yang saya mau berikan buat firman Tuhan pagi hari ini, yaitu Mahakarya. Ada yang tahu Mahakarya? Ada yang tahu? Dalam terjemahan bahasa Inggris dipakai kata masterpiece. Coba bilang sama-sama masterpiece. Waduh, kayaknya lebih keren nih kalau bilangnya masterpiece dibandingkan Mahakarya. Orang Sewan bilang masterpiece. Ayo sama-sama, masterpiece. Sewan gitu loh, seng ada lawan, puji Tuhan. Oke, kita lihat Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Saya mendasari firman Tuhan dari ayat ini. Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Oke, kita baca sama-sama ya, sambil saudara isi di handout saudara. Demikian firman Tuhan. Karena sama-sama deh kita baca 2, 3. Karena kita ini buatan diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Sebab kita ini katanya buatan apa? Ya, kita bukan hasil pabrikasi. Saudara enggak keluar dari mesin cetak. Saudara diciptakan oleh Allah. Jadi kalau ada teori yang mengatakan bahwa manusia ini asalnya dari apa? Dari kera kemudian berevolusi, saudara mau terima? Ayat ini kasih tahu, kita ini buatan Allah. Jadi semua manusia itu bukan hasil evolusi. Manusia itu ciptaan Tuhan, diciptakan oleh Tuhan, dibuat oleh Tuhan. Dan kemudian diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Kita diciptakan untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dia. Nah, saya mau mulai dengan ini. Kata buatan Allah, coba saudara perhatikan kata buatan Allah, karena kita ini buatan Allah. Kata buatan Allah itu dalam terjemahan bahasa aslinya dipakai kata poema. Sama-sama bilang poema. Apa artinya poema? Salah satu arti dari poema itu adalah masterpiece atau mahakarya. Karena poema ini berhubungan dengan karya seni yang tinggi nilainya. Kalau saudara nggak mengerti, siapa yang dulu sering ke Pasar Baru? Pasar Baru di Jakarta, bukan Pasar Baru di Tangerang sini. Pasar Baru di Jakarta tuh di pinggir kalinya itu, dulu seingat saya waktu saya zaman-zaman masih remaja tuh banyak pelukis. Pelukis yang di pinggir itu tuh, entah dia cuma sketsa atau dia gambar lukis beneran wajah orang, saudara kasih foto saudara, dia lukis dalam waktu beberapa saat, dia bisa lukis dengan lukisan yang menurut saya bagus bener. Ada yang pernah ngelukis di sana? Belum ada ya? Hasilnya bagus bener. Ibu Laura pernah ya? Iya pernah tuh. Hasilnya bagus enggak Bu ya? Oh sangat bagus saudara, luar biasa. Tapi maafkan daku. Ya. Bayar berapa waktu itu Bu Laura ya? Itu kalau saya menyebutkan ini, satu kata nih, Mona Lisa. Ada yang ingat? Apa yang saya maksud? Hah? Oh enggak, teman saya dulu sekolah namanya Mona Lisa. Yang saya maksud teman saya SMP nih. Teman saya dulu ada yang namanya Mona Lisa. Oh ada Ibu Mona Lisa juga di sini. Jadi yang saya maksud bukan lukisan Pak. Tapi saya mau kasih tahu begini. Kenapa ketika saya sebut Mona Lisa saudara langsung berpikir tentang lukisan? Kenapa? Karena bisa aja waktu saya sebut Mona Lisa yang saya maksud itu teman saya. Tapi kan kita nggak sepakat semua. Kita pasti sepakatnya waktu saya menyebut Mona Lisa, pasti itu lukisan karya Leonardo
Leonardo DiCaprio saudara ya. Itu Titanic saudara ya. Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci. Jadi waktu saya menyebut Mona Lisa, yang ada dalam pikiran kita pasti adalah lukisan dan kemudian Leonardo. Bukan Leonardo DiCaprio saudara ya. Leonardo da Vinci itu hubungannya dengan Mona Lisa. Kenapa saudara? Karena dengar baik-baik, dari begitu banyak karyanya Leonardo da Vinci, cuma Mona Lisa yang disebut mahakarya. Apa bedanya dengan lukisan di Pasar Baru itu? Pelukis di Pasar Baru juga ngelukis saudara. Hasilnya bagus-bagus juga. Tapi yang membedakan begini, Mona Lisa mahakarya, ini cuma sekedar karya. Apa bedanya karya dan mahakarya? Mahakarya itu saudara, hari ini nilainya mahal sekali. Harga lukisan Mona Lisa itu mungkin sekarang kalau dihargai sudah di atas ratusan miliar saudara. Enggak masuk akal. Cuma sekedar lukisan seorang wanita. Harganya bisa ratusan miliar. Kenapa bisa mahal kayak begitu? Karena dia mahakarya. Dari begitu banyak karyanya Leonardo da Vinci, tapi cuma Mona Lisa yang harganya sampai ratusan miliar. Dan sekarang dia disimpan dengan rapih di sebuah museum di kota Paris. Kalau saudara pergi ke kota Paris satu saat, saudara harus pergi ke museum Mona Lisa ini. Itu museum yang ada kayak piramid kaca itu saudara. Di sana lukisan Mona Lisa itu ada. Nggak ada orang yang bisa beli karena harganya terlalu mahal. Kenapa dia mahal? Karena dia mahakarya. Kata buatan ini, ayat yang kita baca, karena kita ini buatan Tuhan. Kita buatan Allah, firman Tuhan pakai kata poema. Mahakarya. Jadi saya mau katakan begini, saudara dan saya, kita bukan cuma sekedar karya Tuhan, tapi kita adalah mahakaryanya Tuhan. Amin. Coba lihat kiri kanannya, kasih tahu, kamu tuh mahakarya loh. Saudara tuh poemanya Tuhan. Saudara itu sesuatu yang mahal, saudara sesuatu yang berharga. Kita ini mahal, kita ini berharga. Bukan karena apa yang kita miliki, bukan. Bukan karena kedudukan kita hari ini. Kita berharga, kita sangat mahal, kita mahakaryanya Tuhan. Karena kita ini diciptakan oleh Tuhan. Pak, mungkin yang mahakarya itu mungkin yang bos-bos Pak. Kita mah orang biasa, kita orang kecil. Masa kita mahakaryanya? Apalagi kalau kita ngelihat ke kaca penampilan kita. Ya ampun, gigi udah mulai ompong. Masa gua mahakarya Tuhan? Kayaknya gak menarik nih. Gigi boleh ompong, tapi saudara adalah mahakaryanya Tuhan. Jadi saya mau katakan begini, maaf ya, jangan jual murah. Kita ini mahakarya, kita ini masterpiece-nya Tuhan, kita ini mahal. Bukan karena apa yang kita miliki, sekali lagi, bukan karena kedudukan kita, karena memang dari awalnya kita adalah mahakarya Tuhan. Tapi sayangnya banyak manusia, banyak orang yang gak mengerti hal ini. Sehingga yang terjadi adalah kita hidup sembarangan. Kita hidup gak seperti bahwa kita ini adalah mahakarya Tuhan. Kita melakukan hal-hal yang apa ya? Hal-hal yang harusnya gak perlu kita lakukan, gak boleh kita lakukan. Kalau kita ingat bahwa kita ini adalah mahakarya Tuhan. Kita ini adalah karya terbaik dari Tuhan. Bukankah kita tahu bahwa ada banyak karya Tuhan? Tuhan menciptakan langit dan bumi, Tuhan menciptakan alam semesta dan semua isinya.
Tapi dengar baik-baik, dari semua karya Tuhan itu, manusia, saudara dan saya, kita adalah karya terbaiknya Tuhan. Kita ini adalah karyanya Tuhan. Jadi walaupun mungkin ada yang berpikir, Pak, pendidikan saya enggak tinggi. Saudara menjadi mahakarya bukan karena pendidikan saudara tinggi atau rendah, bukan. Tetapi sekali lagi, karena memang dari awal Tuhan menjadikan kita sebagai mahakaryanya, sebagai karya terbaiknya. Walaupun pendidikan kita enggak tinggi, kedudukan kita enggak tinggi, ekonomi kita enggak tinggi, dengar baik-baik, kita tetap adalah mahakaryanya Tuhan. Jadi jangan sia-siakan hidup saudara. Jangan anggap remeh kehidupan saudara. Jangan saudara kemudian mulai mengukur hidup saudara dengan harta, kedudukan, pendidikan. Bukan itu. Karena kita ini buatan Tuhan. Kita ini mahakaryanya Tuhan. Amin. Mulai senyum dong. Orang tetangga boleh remehin kita. Ya. Orang bilang, siapa lu? Apaan lu? Kasih tahu sama mereka. Saya mahakaryanya Tuhan. Saya masterpiece-nya Tuhan. Amin. Orang mungkin gak ngelirik hidup kita karena keadaan kita, karena keterbatasan kita. Tapi dengar baik-baik, sampai hari ini saudara dan saya buat Tuhan, saudara dan saya tetap mahakaryanya. Nah, kemudian kalau kita sudah mengerti, kita sudah sadar bahwa kita adalah mahakaryanya Tuhan. Dengar baik-baik. Kalau begitu, untuk apa sih? Untuk apa Tuhan menjadikan kita sebagai mahakaryanya? Karena saya menemukan begini, bahwa semua yang ada di dalam dunia ini, semua yang diciptakan Tuhan, itu ketika Tuhan ciptakan punya tujuan. Ketika Tuhan menjadikan segala sesuatu, coba saudara lihat alam semesta ini, saudara lihat semua yang ada dalam dunia ini, itu semua punya tujuan. Kalau begitu, sebagai mahakaryanya Tuhan, sebagai karya terbaik Tuhan, maka kita juga pasti punya tujuan. Kita diciptakan Tuhan dengan apa? Dengan tujuan. Amin. Kalau semua yang ada dalam dunia ini punya tujuan, saudara juga, saya juga, kita semua, waktu Tuhan jadikan kita mahakaryanya, Tuhan menetapkan tujuan buat kita. Ada tujuan buat mahakaryanya Tuhan. Apa itu? Coba lihat ayat firman Tuhan ini. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Apa? Untuk melakukan yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalam apa? Di dalam apa? Di dalamnya, ya puji Tuhan, di dalamnya. Tetapi maksudnya di dalamnya itu artinya di dalam tujuan itu. Tuhan mau kita hidup di dalam tujuan itu. Apa tujuannya sih? Apa tujuan Tuhan buat kita? Melakukan apa? Melakukan pekerjaan baik. Jadi dengar baik-baik. Kita ini mahakaryanya Tuhan. Kita ini karya yang paling istimewa dari Tuhan. Kita ini mahakaryanya, karya terbaiknya dari Tuhan. Nah, waktu Tuhan menjadikan mahakaryanya ini, saudara dan saya ini, Tuhan menetapkan tujuan dalam kehidupan mahakaryanya ini. Apa tujuannya? Melakukan. Jadi dari awal Tuhan menjadikan saudara dan saya, dengar baik-baik. Kita tuh dijadikan Tuhan, diciptakan Tuhan untuk melakukan pekerjaan yang sudah dipersiapkan Allah jauh sebelumnya, kata firman Tuhan. Waktu dia ciptakan kita, dia sudah, dengar baik-baik. Ada yang punya HP? Halo?
Ada yang punya HP? Dengar ya, di HP Bapak Ibu itu sudah terinstal. Waktu kita beli HP itu biasanya ada yang namanya aplikasi bawaan. Itu sudah terinstal dalam HP kita. Waktu kita buka, kita aktifkan, itu langsung muncul tuh aplikasi itu. Ada Netflix, ada apalagi TikTok yang ibu-ibu paling tahu ya. Yang lainnya kita nggak tahu deh. Ada banyak, kalau saudara lihat itu ada puluhan bahkan ada ratusan aplikasi di HP saudara. Artinya begini, semua aplikasi itu sudah terinstal di HP kita. Tinggal kita gunakan, betul? Dari banyak aplikasi yang saudara sering gunakan apa? WA lah paling banyak ya, itu nomor 1 tuh. Nomor 2? Iya, TikTok, apalagi tuh. YouTube, IG. Kalau dijumlahin kira-kira ada 10 aplikasi yang sering kita pakai. Ya mungkin iyalah 10 gitu kan. Tapi puluhan yang lain dipakai enggak? Dia sudah terinstal enggak? Sudah diinstal, udah ada di HP kita, cuma enggak pernah dipakai. Dengar baik-baik, perbuatan baik, pekerjaan baik, Tuhan sudah taruh dalam hidup kita. Dalam hidup kita nih udah ada, jadi kasih tahu sama kanan kirinya, kamu tuh kayaknya enggak cocok buat berbuat jahat. Kasih tahu coba. Kasih tahu biar dia tahu, kita nih enggak cocok berbuat jahat sebenarnya. Halo, kok kayaknya nggak setuju nih. Kita nih nggak cocok berbuat jahat. Kita nih cuma cocoknya berbuat. Suami, kasih tahu sama suaminya. Kamu Pak nggak cocok berbuat jahat. Kamu cocoknya berbuat baik. Suami juga bilang sama istri. Istriku, kamu tuh nggak cocok berbuat jahat. Karena kamu dari awal dipersiapkan Tuhan untuk berbuat. Tuhan persiapin kamu dari waktu dia jadikan kamu tuh untuk berbuat baik. Bukan untuk berbuat. Ada yang masih berbuat jahat? Oh kalau saya mah orang paling baik Pak di dunia ini. Coba Bapak tanya di jemaat saya nih orang paling baik Pak. Tapi jangan coba-coba Pak. Jangan coba-coba, saya mau orangnya baik banget Pak, tapi jangan coba-coba. Kalau saya dijahatin, wah saya bisa lebih jahat lagi Pak. Apa untuk itu Tuhan menciptakan kita? Kita diciptakan cuma untuk berbuat baik. Makanya firman Tuhan bilang begini, kalau ada orang berbuat jahat sama kita bagaimana Pak? Ya memang dari awalnya kita dipersiapkan berbuat baik. Makanya firmannya bilang begini, janganlah kamu dikalahkan oleh kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan, ya memang dari awal dia menciptakan kita didesain ini untuk berbuat baik, bukan untuk berbuat jahat. Kita ada di semester berikutnya di tahun 2024. Saya berharap 6 bulan ke depan kita mulai isi kehidupan kita dengan perbuatan-perbuatan baik. Amin. Karena kenapa? Karena memang gak cocok kita berbuat jahat. Benci orang itu kan, iri hati, dengki sama orang, rencana yang jahat, itu gak cocok sama kita. Amin, kita cocoknya berbuat, wah saya percaya begini, kalau hidup kita berbuat baik, dengar baik-baik, saya percaya kita semua sehat semua. Yang bikin kita gak sehat, kadang-kadang kita menyimpan kebencian, kemarahan, merencanakan yang jahat buat orang, makanya hidup kita gak sehat. Saudara mau sehat? Jadilah orang yang berbuat baik. Amin. Nah, kata berbuat baik di sini itu dalam bahasa Yunani dipakai kata agathos, sama-sama kata agathos. Nah, kata agathos ini punya 3 pengertian. Yang pertama, berbuat baik seperti yang natural. Kita menolong orang itu berbuat baik. Kita diciptakan Tuhan untuk berbuat baik. Ya perbuatan baik itu, Pak saya nggak bisa Pak, saya susah banget Pak berbuat baik. Dengar baik-baik, perbuatan baik Tuhan sudah install dalam kita. Tuhan sudah taruh dalam hidup kita. Jadi nggak ada yang bilang
saya nggak bisa berbuat baik. Udah ditaruh dalam hidup kita. Tinggal kita pakai aja. Amin. Cuma saya nggak tahu makainya bagaimana Pak. Ada yang nggak bisa pakai aplikasi di HP-nya? Nggak ngerti? Saya kadang-kadang kalau ngeliat kita pakai Zoom aja. Keluar, nggak keluar saudara. Manggilin orang serumah, mau bagaimana mau keluar nih. Keluar, nggak bisa. Bu, belum di unmute Bu. Suaranya belum dihidupin. Nggak tahu mesti manggil. Kadang-kadang kita kayak begitu tuh. Ya kan? Udah ada tapi kita nggak bisa pakai. Amin. Makanya saya sarankan ibu-ibu nggak usah pakai HP yang mahal-mahal lah. HP yang biasa-biasa aja supaya gampang kita makainya. Karena makin mahal HP-nya makin tinggi teknologinya. Teknologinya makin tinggi, apa yang terjadi? Bukan Bu, kita makin kelihatan blow on-nya. Betul nggak? Teknologinya makin tinggi, kita makin kelihatan blow on-nya, betul nggak? Ya kan, makanya pakai HP nggak usah yang tinggi-tinggi aplikasinya, ya supaya kita nggak kelihatan yang biasa-biasa aja lah. Nah, perbuatan baik itu ada dalam setiap kita. Artinya begini, siapapun kita, sebenarnya kita cakap, kita mampu, kita ahli berbuat baik. Amin. Karena dia sudah ditaruh dalam hidup kita. Ini perbuatan baik yang harus senyuman kita, tegur sapa kita. Itu perbuatan baik yang bisa kita berikan. Amin. Kemudian ada yang mungkin berpikir, Pak bagaimana saya berbuat baik, ekonomi saya, kita selalu menganggap begini, perbuatan baik itu hubungan dengan ekonomi. Enggak ada hubungannya sebenarnya. Saudara ingat janda yang punya sepeser dalam bait Allah? Dia enggak bilang bahwa saya miskin, saya susah, tapi dia tetap berbuat baik. Amin. Saudara ingat janda di Sarfat yang cuma punya tepung segenggam? Besok mati katanya. Tapi dia tetap berbuat baik dengan sesuatu yang sedikit. Jadi saya mau bilang, ini bukan masalah sedikit atau banyak yang kita punya. Tapi kita mau enggak melakukan perbuatan baik. Itu udah Tuhan taruh nih. Saya pengen Pak, tapi apa yang saya bikin? Apa yang bisa saya bikin Pak? Saya mau katakan banyak yang kita bisa bikin. Dalam kekurangan, dalam keterbatasan kita banyak yang kita bisa bikin. Makanya gereja ini memberikan kesempatan buat saudara untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan artinya melayani sesama. Tuhan kan gak kelihatan. Yang kita lihat adalah sesama kita, manusia. Dan merekalah yang jadi target pelayanan kita. Amin. Wah saya mau melayani Tuhan aja Pak. Gak bisa. Saudara gak mungkin bisa melayani Tuhan kalau saudara gak melayani sesama saudara. Ini agatos. Ini perbuatan baik. Kemudian yang kedua, kata agatos juga punya pengertian excellent. Sama-sama bilang excellent. Apa sih artinya excellent? Kok keren banget nih. Ada yang tahu excellent? Enggak. Ada yang tahu excellent? Orang bilang katakan do the best. Melakukan yang terbaik. Kalau saya punya definisi begini, melakukan lebih dari yang diharapkan, itulah excellent. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita punya kemampuan untuk melakukan lebih dari apa yang diharapkan. Amin. Tapi kadang-kadang kita maunya melakukan seperti yang diharapkan. Contohnya, saudara pernah pergi ke bank? Pasti pernah ya, wajahnya kelihatannya waduh penuh dengan bunga-bunga bank gitu kan. Wajahnya saudara pergi umpamanya ke salah satu bank yang kita sebut nama ya, nggak apa-apa ya, merek ya, Bank Mandiri atau BCA kita masuk. Itu saudara saya mau kasih tahu, dari pintu masuk kita sudah disambut saudara. Satpamnya dengan ramah walaupun dengan pakaian seragam dia ramah. Ada yang bisa saya bantu Pak, selamat pagi Pak, selamat pagi Bu, ada yang bisa saya bantu. Itu sambutannya luar biasa. Sama kayak di gereja kita kan, betul nggak? Saudara dari pintu masuk kan udah disambut. Selamat pagi Pak, selamat pagi Bu, ada yang bisa saya bantu? Nggak gitu juga, ya kan? Jadi, tapi lihat bedanya.
Lihat bedanya. Setelah jam 5 sore, kita ketemu satpam yang sama. Dia masih tegur kita? Dia masih tegur kita? Boro-boro saudara. Saya harapkan asyir setelah tugas jangan begitu juga. Tapi kan kebanyakan kayak begitu. Kita waktu tugas, wah SOP Pak. Kita laksanakan sesuai dengan, setelah jam tugas udah gak berlaku SOP. Gua luluh. Itu bukan perbuatan baik. Perbuatan baik kita harus excellent. Lebih dari yang diharapkan. Amin. Wah naik pesawat gitu, naik masuk di pesawat. Itu pramugarinya senyum semua saudara, menyapa kita. Ada yang perlu bantuan kita ngomong sama dia, dia bantu kita dengan senyum walaupun hatinya jengkel, kata dia dengan senyum dia melayani kita. Tapi lihat waktu dia turun saudara di terminal, kita gerek tas koper kita, dia juga begitu, dia cuek sama kita saudara. Coba aja saudara, mbak tadi yang di pesawat ini ya, sama-sama kita tadi kayaknya mbak ramah banget. Nggak mungkin saudara, dia akan ladenin saudara, dia akan pergi tinggalin saudara. Karena dia cuma sekedar melakukan tugasnya. Pekerjaan baik bukan cuma sekedar melakukan pekerjaan baik. Bukan cuma sekedar mengerjakan tugas kita. Kita harus melakukan lebih dari apa yang diharapkan. Amin. Karena kita ini maha karya Tuhan. Dan yang ketiga, saya mau tutup dengan ini. Minta waktunya 2 menit lagi boleh? Saya udah dapat peringatan dari belakang saudara. Yang terakhir, kata perbuatan baik agatos itu adalah terhormat. Lakukanlah pekerjaan baik itu secara terhormat. Amin. Pekerjaan baik itu artinya melakukannya dengan terhormat saudara. Saya mau cerita satu kejadian. Tahun-tahun 90-90-an akhir ada seorang pembalap sepeda. Siapa yang suka hobi naik sepeda? Kalau saudara hobi balap sepeda, ada seorang pembalap legendaris namanya Lance Armstrong. Dia 7 kali juara Tour de France. Tour de France itu adalah kejuaraan dunia tidak resmi. Jadi semua juara Tour de France ini akan dianggap sebagai pembalap terbaik. Sama kalau di bulu tangkis itu All England, itu bukan kejuaraan dunia. Di tenis ada Wimbledon gitu kan. Dan juara-juaranya dianggap sebagai juara dunia. Nah seorang yang bernama Lance Armstrong 7 kali juara Tour de France. Itu kejuaraan yang mungkin perjalanannya ribuan kilometer. Kadang-kadang naik gunung, turun gunung. Medannya berat sekali. Sampai orang yang bisa menjuarai turnamen ini akan dianggap sebagai orang yang paling hebat. Nah Lance Armstrong 7 kali melakukannya. Jadi perjalanan hidupnya itu luar biasa. 2 tahun pertama dia menjuarai Tour de France, kemudian tahun ketiga dia nggak bisa ikut. Kenapa? Karena dia mengalami kanker prostat. Kanker prostat. 1-2 tahun dia berjuang melawan penyakit kanker prostatnya dan akhirnya dia menang. Dia bisa mengalahkan penyakit kanker prostatnya. Tahun ketiga dia tampil lagi ke Tour de France. Dan saudara tahu apa yang terjadi? 5 tahun berturut-turut setelah dia operasi prostatnya. 5 tahun berturut-turut dia juara lagi Tuhan. Juara Tour de France lagi. Orang yang baru kemoterapi, orang yang baru berjuang melawan kanker, 5 tahun berturut-turut juara Tour de France. Dunia kagum, akhirnya semua lembaga atlet-atlet profesional memberikan dia sebuah penghargaan sebagai atlet terbaik saudara. Atlet terbaik yang gak ada duanya. Dibuatin patung Lance Armstrong di Amerika saudara. Dan namanya harum, banyak sponsor datang untuk kerjasama sama dia. Karena dia adalah pembalap terbaik. Sampai dia pensiun saudara, dia masih dikenal sebagai pembalap terbaik. Tapi satu saat muncul berita dari teman terdekatnya yang memberikan spill kepada wartawan. Bahwa ternyata Lance Armstrong bisa 7 kali juara Tour de France. Karena dia menggunakan zat doping. Doping itu zat yang dilarang digunakan oleh atlet. Karena itu cara curang untuk juara.
Dan setiap kali dia ikut kejuaraan dia menang, diadakan tes doping, dia selalu lolos saudara. Dia tahu bagaimana mengakali tes doping itu. Sehingga setiap kali dia tes, lolos terus dia. Tidak pernah terbukti sampai temannya membocorkan itu. Dan waktu temannya membocorkan, dunia heboh saudara. Dunia heboh. Badan olahraga internasional saudara, balap sepeda, panggil Lance Armstrong, wawancara, interview dia, tanya dia, interogasi dia. Berkali-kali dia coba mengelak, dia mengelak. Sampai satu saat dia nggak bisa ngelak lagi. Akhirnya dia mengakui bahwa dia menggunakan doping. 7 kali juara Tour de France pakai doping. Kita mahakaryanya Tuhan. Lakukan pekerjaan baik secara terhormat. Jangan mengharapkan pujian dari manusia. Jangan mengharapkan pujian dari seseorang. Lakukan perbuatan baik tanpa maksud apa-apa. Lakukan dengan terhormat. Saya mengerti, dengar baik-baik. Perbuatan baik itu sudah ada dalam hidup kita. Cuma dia seperti terjebak dalam hidup kita. Dia nggak bisa keluar. Perbuatan baik itu nggak bisa keluar, nggak bisa muncul. Dia terjebak dalam hidup kita seperti harta karun. Dan saya mau katakan hari ini, saudara harus keluarkan harta karun saudara. Keluarkan pekerjaan baik itu. Dan saya percaya lewat hidup saudara, nama Tuhan akan dipermuliakan. Kalau saudara nggak mau keluarkan itu, satu-satu Tuhan akan pakai caranya Tuhan untuk keluarkan potensi itu dalam hidup saudara. Dengan cara apa? Saudara perlu satu-satu untuk masuk ke dapur api. Supaya apa? Supaya semua yang kotor-kotor itu keluar. Muncul perbuatan baik yang murni. Kata Ayub, ketika diujinya aku akan keluar seperti emas. Amin. Dunia menantikan perbuatan baik kita. Kita adalah mahakaryanya Tuhan. Bukan karena kedudukan, bukan karena harta yang kita miliki. Karena memang dari awalnya. Saya nggak mau bilang bawaan orok, enggak. Dari awal Tuhan jadikan kita. Kita adalah mahakaryanya Tuhan. Tuhan memberkati, mari kita datang sama Tuhan.